kita akan membahas bisnis sebagai ibadah. Kita tahu bahwa kondisi umat Islam saat ini relatif belum mampu berdaulat dalam penguasaan ekonomi dan memiliki ketergantungan ekonomi yang cukup tinggi terhadap pihak lain. Salah satu penyebab kelemahan tersebut antara lain pemahaman yang belum optimal terhadap pengamalan nilai-nilai dan ajaran Islam, sehingga nilai-nilai tersebut diabaikan dan tidak dapat diimplementasikan secara komprehensif dalam seluruh lini kehidupan. Oleh karena itu, sudah semestinya umat Islam bangkit dari keterpurukan ekonomi, khususnya dalam mengatasi problema kemiskinan dan keterbelakangan akibat termarginalkan dalam dunia ekonomi dan bisnis. Pertanyaannya, lalu bagaimana caranya? Ya, dengan mengembangkan jiwa entrepreneurship yang kokoh dan tangguh. Apalagi di tengah samudra modernitas seperti sekarang ini, segala aspek bisa terhubung dengan mudah dan cepat. Sekarang ini kita sudah memasuki era 5.0. Artinya kita akan dengan mudah mengakses seluruh lini segmen kehidupan. Beragam kreativitas maupun inovasi bisa segera dibangun melalui akses terhadap gerbang informasi yang terbuka lebar. Karena untuk menjadi wirausahawan sesungguhnya membutuhkan keberanian secara pribadi untuk kemudian menciptakan karya bernilai ekonomi melalui proses kreativitas dan inovasi. Jamaah Masjid Pangeran Diponegoro yang dirahmati Allah, dalam membangun jiwa wirausahawan yang tidak sekedar berorientasi pada keuntungan jangka pendek, maksudnya jangka pendek ini ya duniawi, namun juga berwawasan pada perolehan profit jangka panjang, kehidupan akhirat. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Islam hendaknya perlu untuk direvitalisasi. Inilah yang membedakan bangunan bisnis yang ditunjukkan oleh Islam, karena bukan semata-mata untuk mencari profit duniawi, bukan saja profit oriented, tetapi juga berbasis pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Nilai ibadah tentu sangat luas, di mana bukan hanya terkait dengan aspek ritual saja yang menjadi motivasi utama untuk membangkitkan semangat berbisnis. Motivasi ibadah untuk ini dapat dijadikan dorongan untuk membangkitkan jiwa-jiwa bisnis dan kewirausahaan, pribadi yang ulet, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang berkualitas, hingga akhirnya akan bermuara pada terwujudnya kompetensi kerja. Islam sangat mendorong kepada setiap pemeluknya memiliki etos kerja yang tinggi, pandangan hidup terhadap pekerjaan yang kita lakukan, sikap dalam bekerja, serta spirit yang tumbuh dalam melakukan aktivitas kerja inilah yang dikenal sebagai etos kerja Islami.
Di samping itu, gencarnya arus globalisasi di segala aspek membuka peluang persaingan bisnis yang semakin tidak terkendali. Ya, seringkali kita temui terjadi persaingan bisnis ataupun usaha yang tidak sehat. Dalam konteks membangun jiwa bisnis, saat ini nilai-nilai kejujuran dan amanah sering diabaikan oleh pelaku bisnis. Padahal hal tersebut itu merupakan dasar yang cukup penting untuk ditanamkan. Nah, oleh karena itu, integrasi antara ketaatan dalam ibadah dengan semangat membangun bisnis sangatlah dibutuhkan. Sikap jujur akan mengundang banyak simpati. Sikap jujur akan mengundang banyak relasi. Sikap jujur akan dapat membuat orang lain dengan kerelaannya menaruh kepercayaan dan memberikan trust seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tadi kita bahas bahwa semangat dalam membangun bisnis itu adalah integrasi antara ketaatan dalam beribadah dan semangat untuk membangun bisnis. Pertanyaannya kemudian, ibadah itu seperti apa? Ya, secara harfiah ibadah itu berarti bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab didorong dan dibangkitkan oleh akidah dan tauhid. Panggilan jiwa yang berwujud panggilan tauhid ini kemudian mendorong seseorang untuk mendedikasikan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan ibadah. Kalau kita menganggap bahwa ibadah itu hanya terbatasi oleh aktivitas-aktivitas kebaikan yang berwujud, misalnya memberi santunan, memberikan kepedulian kepada sesama, membantu misalnya renovasi masjid, membantu rehabilitasi masjid, dan lain sebagainya, maka ibadah tentu sangat sederhana. Ibadah pengertiannya sangat luas. Bahkan dalam terminologi Islam, ibadah adalah kepatuhan kepada Allah yang didorong oleh rasa khauf, yaitu rasa takut. Wal khaufu minal jalil, rasa takutnya ini hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena yang hadir itu adalah bapak-bapak, ada sebagian yang sudah kromo, sudah sebagian yang sudah menikah. Kira-kira kalau ditanya bapak-bapak itu takutnya sama siapa? Mau bilang takutnya sama istri, ya Raina. Ya tapi memang benar takutnya sama istri, begitu ya. Iya. Jadi orang yang merasa takut kepada Allah itu bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.